Ya, kembali lagi bersama saya dalam program Mutiara Iman. Saya Fandri Entimanaya dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun seperti biasa, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk bernafas sampai saat ini. Dan kami mau untuk bernafas sambil merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Biarlah kami mengerti, memahami, kami menghidupi firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan yang hamba punya. Supaya dapat menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan setiap orang yang mendengarkan firman ini dimerdekakan, dikuatkan, bahkan ditegur. Dan biarlah kami mendapat kesenangan, sukacita setelah kami mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca satu bagian di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 10. Sekali lagi Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hanya Satu Injil. Nah, demikianlah firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil, dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahkan saya percaya untuk melihat keseluruhan bagian di dalam surat kepada jemaat di Galatia, maka pasal 1 ayat 6 sampai 18 adalah apa yang harus kita perhatikan dengan baik. Dengan kata lain, kacamata untuk melihat keseluruhan isi surat pada jemaat di Galatia adalah pasal 1 ayat 6 sampai 10. Nah, kita tahu bahwa jemaat Galatia adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus, adalah jemaat yang mendapatkan tempat di hati Paulus, dan itu sebabnya dia mengirimkan surat untuk mereka. Kita bisa melihat pelayanan Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul dan melihat bagaimana dia melayani di sana. Tetapi sayangnya pelayanan Rasul Paulus di sana setelah dia meninggalkan tempat ini mendapatkan tantangan di mana ada orang-orang yang mencoba untuk membuat Injil menjadi bukan Injil. Jadi mereka mencoba untuk menyingkirkan Injil dari definisinya, dari artinya yang sejati. Jadi ada orang-orang yang mulai menambahkan syarat-syarat tertentu supaya orang-orang itu katanya dapat diterima oleh Allah. Kita tahu bahwa bagaimana orang-orang Yahudi mencoba untuk menambahkan sunat pada Injil yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus. Sedangkan kita tahu bahwa sunat adalah sesuatu yang tidak menjadi kewajiban bagi semua orang. Sunat adalah sesuatu yang tidak menjadi syarat untuk seorang itu dapat diselamatkan. Saudara, hari ini bahkan saya bisa katakan kepada saudara, kalau Anda mau disunat silahkan. Kalau Anda tidak disunat, tidak masalah. Jadi kita harus tahu bahwa sunat bukanlah satu syarat untuk kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Dan itu sebabnya ketika Rasul Paulus melihat mulai ada hal-hal yang ditambahkan pada berita yang sudah dia tanam di sana, dia menjadi sangat marah. Bahkan saya dapat katakan, Rasul Paulus mengirimkan surat ini dengan penuh kemarahan. Kita tahu tentu saja ini adalah holy anger, ini adalah kemarahan yang kudus. Saya pernah membaca satu buku dari pendeta Stephen Tong, dan itu buku yang sangat baik yang judulnya adalah Pengudusan Emosi. Bahwa orang percaya, orang Kristen bisa marah dengan kudus, orang Kristen bisa cemburu dengan kudus, orang Kristen bisa berduka cita dengan kudus. Selama kemarahan kita, selama duka cita kita, selama kecemburuan kita adalah kecemburuan, kemarahan, duka cita yang selaras dengan Allah. Kalau Allah marah dan kita marah,
maka itu adalah kemarahan yang kudus. Kalau Allah marah dengan dosa dan kita marah dengan dosa, maka itu adalah kemarahan yang kudus. Kalau Allah berduka cita karena keadilan telah dibuang dan kita juga berduka cita bersama dengan Allah karena peristiwa itu, maka itu adalah duka cita yang kudus. Jadi jangan selalu asosiasikan kemarahan sebagai sesuatu yang jelek. Kalau Anda tidak marah ketika anak Anda hidup dalam dosa, maka Anda bersalah. Justru ketika Anda marah ketika anak Anda berbuat dosa, itu adalah kemarahan yang kudus. Tentu saja marah tidak selalu diasosiasikan dengan kekerasan, tidak juga. Anda bisa marah kepada anak Anda, tetapi Anda bisa marah sambil tidak berbuat dosa. Jadi persoalannya adalah apakah Anda marah dengan berbuat dosa atau Anda marah di dalam kekudusan. Jadi saudara, Rasul Paulus marah. Itu sebabnya dalam ayat 6 ini kita lihat dia mengatakan dia heran. Aku heran karena kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Saudara, Rasul Paulus belum lama menanam Injil di sana, memberitakan Injil di sana, membangun fondasi untuk mereka. Fondasi mereka adalah Kristus. Fondasi mereka adalah Injil. Injil adalah berita sukacita. Saudara, Injil itu berasal dari kata Yunani Evangelion yang ditarik ke dalam bahasa Arab Injil dan di dalam bahasa Indonesia Injil. Mungkin beberapa di antara kita berpikir bahwa Injil itu adalah Alkitab. Saudara, Injil itu mungkin di antara saudara berpikir adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Injil perlu didefinisikan kembali. Akar kata atau etimologi dari Injil sebenarnya adalah kabar baik. Kabar baik. Saya tidak katakan kalau begitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Injil. No, itu juga Injil, tetapi dalam pengertian yang sudah berubah. Kita harus tahu bahwa akar kata Injil itu adalah kabar baik. Artinya, kalau kita mendengarkan kabar ini, maka kita akan bersuka cita. Pada waktu kita mendengarkan kabar ini, maka kita akan berbahagia. Itu artinya kabar baik. Nah, kabar baik itu adalah kabar baik tentang Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia dengan darahnya. Seorang pun di antara kita tidak ada yang diselamatkan karena perbuatan baik kita, karena faktanya kita adalah orang-orang yang gagal. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkali-kali menekankan itu. Tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita memberontak terhadap Allah. Dan saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Anda bisa evaluasi, Anda bisa melihat diri Anda. Anda tahu siapa Anda, saya tahu siapa saya. Kita adalah orang-orang yang mengecewakan. Dan itu sebabnya kita yang gagal ini ketika mendengarkan berita bahwa Kristus telah menyelamatkan kita, kita beriman kepada Dia, maka kita diselamatkan dan kita senang dengan itu. Kita senang dengan itu. Tentu saja kita tidak berbuat baik, kita tidak diselamatkan untuk hidup dalam dosa. Kita diselamatkan agar kita hidup dalam kebaikan. Jadi kalau Anda mau saya membuat polanya, saya akan membuat pola seperti ini. Anda percaya, lalu Anda diselamatkan, lalu Anda berbuat baik. Anda tidak berbuat baik untuk diselamatkan. Anda berbuat baik justru karena Anda telah diselamatkan. Ingat baik-baik. Kita tidak berbuat baik untuk diselamatkan, justru kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi keselamatan itu mendahului kita. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus bersuka cita, bergembira. Karena ini adalah kabar baik. Ini adalah Injil. Kita akan kembali setelah yang satu ini dalam program Mutiara Iman. Ya, kembali lagi masih dalam program Mutiara Iman bersama saya Fandri Entimanai. Kita sudah melihat keheranan Rasul Paulus terhadap orang-orang di Galatia, terhadap jemaat di Galatia. Bagaimana mungkin kamu begitu lekas berbalik? Bukankah Injil yang telah aku tanam kepadamu adalah Injil yang harusnya membawa sukacita bagi kamu? Bukankah Injil yang telah aku tanam kepadamu, Injil kasih karunia, Injil anugerah yang telah aku beritakan, yang telah aku jadikan fondasi untuk hidupmu, harusnya telah menawan hatimu? Tapi kamu begitu lekas berbalik. Kamu begitu lekas berubah. Dan itu sebabnya Paulus menjadi sangat kecewa. Paulus mengatakan bahwa oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan kamu malah mengikuti satu Injil lain. Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Saya ingin sampaikan kepada saudara satu hal yang sangat penting. Bahwa hari ini ada begitu banyak orang yang mengatakan ada Injil ini, ada Injil itu, ada Injil ini, ada Injil itu. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara. Injil-Injil itu adalah Injil-Injil palsu. Injil Barnabas, Injil palsu. Injil Yudas, Injil palsu. Injil Maria, Injil palsu. Itu bukan Injil. Saudara, saya bisa memberikan daftar keterangan bagaimana Injil itu tidak dapat diterima sebagai Injil asli. Dalam kepenulisannya, tahun penulisannya, itu adalah kitab-kitab yang tidak dapat dipercaya. Injil Thomas adalah Injil palsu. Mungkin beberapa di antara Anda pernah mendengar bahwa ini adalah Injil yang telah disembunyikan selama berabad-abad. No, Injil itu dapat Anda temukan dengan mudah di internet. Bagaimana mungkin itu disembunyikan? Apakah orang-orang itu tidak punya kuota untuk melihat? Injil itu adalah Injil palsu.
Injil palsu. Jadi kalau ada yang mulai menawarkan kepada Anda Injil-Injil itu, buang Injil itu. Injil itu adalah Injil palsu. Injil yang kita percaya itu adalah di dalam kitab suci kita, dan itu adalah berita tentang kematian Kristus. Itu adalah kabar sukacita tentang kasih karunia Allah. Jadi jika ada di antara kamu yang telah menerima, mendengar Injil itu, maka saya ingin sampaikan kepada saudara, Anda sedang memegang sesuatu yang sebenarnya, bukan Injil seperti yang Paulus katakan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya mau mengacaukan kamu dan memutarbalikkan Injil Kristus. Sama seperti yang telah terjadi di jemaat Galatia. Hari ini ada begitu banyak orang yang mencoba untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya melihat ada orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Mereka mengambil ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, lalu kemudian memperkosanya, memaksanya, menyesuaikannya dengan keinginan mereka, bahkan digunakan untuk mendukung keyakinan mereka. Itu sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Saudara, Alkitab punya konteksnya. Alkitab bukan perkataan-perkataan lepas yang tidak memiliki konteks. Alkitab punya konteksnya. Itu sebabnya menghafal 1-2 ayat tidak membuatmu mengerti keseluruhan konteksnya. Kita harus bertanggung jawab di dalam membaca firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada saudara, belajarlah dari orang-orang yang belajar firman Tuhan. Kalau Anda mau jadi pengajar, Anda harus belajar lebih dulu. Hari ini ada begitu banyak orang yang mau mengajar tapi tidak mau belajar. Anda harus mau jadi hamba dulu. Anda harus mau memberi waktu untuk berkomitmen, berdedikasi, belajar dengan sungguh-sungguh supaya Anda mendapatkan tempat atau kesempatan untuk mengajar. Kalau Anda tidak mau belajar, Anda tidak boleh mengajar. Dan itu yang dilakukan oleh cukup banyak orang hari ini. Mereka memutarbalikkan Injil Kristus. Bahkan di atas mimbar ada orang-orang yang mencoba untuk memanipulasi Injil Kristus demi keuntungan mereka. Di tempat lain, mereka tidak membicarakan keyakinan mereka. Mereka mengambil bagian di dalam kitab suci, mengolok-oloknya, mempermainkannya, dan menganggap bahwa Injil adalah apa yang mendukung mereka. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa kekristenan, Injil Kristus adalah Injil yang harus dipahami dengan baik. Anda harus belajar sungguh-sungguh. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia dengan kalimat yang sangat tajam, tapi ini sangat penting. Sekalipun kami siapa? Para rasul. Bahkan jika para rasul, bukan hanya para rasul, bahkan malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dari yang telah kami katakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, dalam kata aslinya anatema, terkutuklah dia. Saudara, Paulus tidak main-main di sini. Jika ada yang memberitakan kepadamu Injil lain selain daripada yang Paulus beritakan, maka terkutuklah kamu. Maka dengan kata lain, jika ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu harus ditambah dengan A, harus ditambah dengan B. Kalau kamu mau selamat, maka kamu harus disunat. Kalau kamu mau selamat, maka kamu harus membeli ini, kamu harus membeli itu, menambahkan ini. Maka saya katakan kepada kamu, meminjam perkataan Rasul Paulus, terkutuklah orang itu. Terkutuklah orang itu. Karena kasih karunia Allah itu, karena anugerah Allah itu tercurah di dalam darah Kristus. Kristus mati bagi kita. Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Dan orang-orang menambahkan syarat untuk itu. Tidak, Anda hanya perlu percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam satu ayat yang sangat-sangat dikenal oleh orang percaya, oleh orang Kristen, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman, percaya, itulah yang dibutuhkan untuk diselamatkan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, percaya bahwa Dia adalah anak Allah, anak Bapa yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Percaya bahwa Dia telah mati bagi dosa-dosamu, percaya bahwa Dia telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, naik ke surga, menyediakan tempat buat Anda dan saya. Percaya bahwa Dia adalah penguasa atas hidup kita, maka kita diselamatkan. Itulah yang menyelamatkan kita. Jangan menambahkan Injil dengan segala sesuatu yang tidak diperlukan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kalau Anda mau berbuat baik, silakan. Itu harus Anda lakukan. Tapi perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan kita. Karena Injil memberitahu kita bahwa keselamatan itu kita terima dengan iman. Untuk orang-orang yang menambahkan sesuatu pada Injil, membuatnya terlihat baik padahal tidak, membuatnya terlihat mewah padahal tidak, membuatnya terlihat menarik padahal membuatnya menjadi palsu, maka meminjam kata-kata Rasul Paulus, terkutuklah orang-orang itu. Seperti yang telah katakan kepada kamu dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu dengar, terkutuklah dia. Saudara, terkutuklah dia. Paulus bahkan mengulangi kalimat ini. Saudara, jika ada kalimat yang diulangi oleh penulis kitab, penulis surat, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. 2 kali Rasul Paulus mengatakan, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Apa maksudnya? Bahwa ini adalah sesuatu yang membawa konsekuensi yang sangat serius.
Sesuatu yang menentukan hidup dan mati kita. Injil adalah sesuatu yang bukan hanya menentukan hidup kita, tapi juga menentukan mati kita. Kalau Anda mengerti Injil, maka saya sangat yakin hidupmu akan diubahkan. Orang-orang yang mengatakan dia mengerti Injil tapi hidupnya tidak diubahkan adalah orang-orang yang hanya mengatakannya saja. Saudara mengatakan Anda beriman, belum tentu Anda beriman. Iman bukan hanya sesuatu yang keluar dari mulut kita. Saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Apa yang dikatakan oleh mulutnya sebenarnya tidak muncul dari hatinya. Dan itu terjadi di berbagai macam tempat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Injil adalah sesuatu yang tidak boleh diselewengkan. Karena Paulus tidak sedang mencari kesenangan manusia. Paulus sedang mencari kesenangan Allah. Saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang hanya mau menyenangkan manusia. Saya tidak katakan menyenangkan manusia melulu salah, tidak. Tentu saja Anda harus membuat orang tua Anda senang. Tentu saja Anda harus membuat atasan Anda senang. Tentu saja Anda harus membuat orang-orang yang Anda kasihi senang. Tetapi jika Anda terjebak dalam satu pilihan, Anda harus memilih menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia, maka tidak peduli siapa dia, apakah dia adalah bos Anda, apakah dia adalah teman baik Anda harus tetap hidup benar. Karena yang paling utama adalah orang percaya harus menyenangkan Allah. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali dalam program Mutiara Iman, masih dengan saya Fandri Entimanaya. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadi hamba manusia. Saudara, kita adalah hamba Tuhan. Itu sebabnya paling utama kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan, itu bukan berarti kita tidak boleh menyenangkan saudara kita. Itu bukan berarti kita tidak boleh menyenangkan suami, istri, anak, orang tua kita, atau bahkan rekan kerja kita. Kita boleh menyenangkan mereka. Tentu saja harus menyenangkan mereka selama kita menyenangkan mereka tanpa menyakiti Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, Anda tahu apa itu nabi palsu? Nabi palsu adalah orang-orang yang menyampaikan pesan yang bukan berasal dari Allah. Jadi dengan kata lain, mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar, mengatasnamakan Allah. Tapi ada definisi lain untuk nabi palsu. Nabi palsu adalah mereka yang tidak berani menyampaikan pesan dari Allah. Jadi mereka bukan hanya menyampaikan pesan-pesan palsu, tapi mereka juga adalah orang-orang yang penakut, yang tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, kebenaran adalah sesuatu yang sering kali juga menyakitkan. Kebenaran adalah sering kali menghancurkan kita, tapi sebenarnya dia bukan menghancurkan kita untuk memojokkan kita. Dia menghancurkan kita karena dia mau membangun kita kembali, menjadi bangunan yang lebih kokoh, menjadi bangunan yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, jika ada firman Tuhan yang mungkin keras yang Anda dengar hari ini, maka ingatlah bahwa itu adalah bagaimana Tuhan mau mengubahkan kita, bagaimana Tuhan mau menegur kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, bahwa seringkali bukan isi khotbah yang terlalu keras, tapi mungkin hati kita yang terlalu berkarat. Kalau hari ini Anda sakit hati dengan firman Tuhan, Anda terluka karena firman Tuhan, sebenarnya Anda harus bersyukur karena Tuhan masih mau berbicara kepada Anda, karena Tuhan masih mau menegur Anda. Tentu saya tidak membenarkan ada orang-orang tertentu yang naik ke atas mimbar lalu dengan sengaja melukai orang lain hanya untuk memuaskan diri mereka. Itu tidak benar. Tapi kalaupun ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dan apa yang dikatakannya sesuai dengan firman Tuhan, dan itu sesuatu yang dia sampaikan dengan benar, lalu Anda terluka, lalu Anda terpukul, maka bersyukurlah karena Tuhan masih mau menegur Anda. Bagaimana jika Tuhan diam dengan Anda? Bagaimana jika Tuhan tidak mau lagi berbicara dengan Anda? Anda harus takut bukan ketika Tuhan berbicara dengan keras. Anda harus takut justru ketika Tuhan tidak lagi mau berbicara dengan Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan karena melalui suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus, Tuhan melalui Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita, jangan sampai kita ditipu oleh dunia ini. Karena Injillah yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Adalah Injil yang akan membuat kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Injil menentukan hidup dan mati saudara. Jika Anda percaya pada berita Injil itu, maka jika Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan pulang dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa kematian dipandang sebagai sebuah keuntungan? Mengapa kematian tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan? Karena Rasul Paulus tahu bahwa kematian orang-orang yang mengerti Injil, kematian orang-orang percaya adalah kematian yang pasti membawanya ke sorga.
Kematian yang pasti membawanya ke pangkuan Bapa. Jadi Anda dan saya memiliki satu kepastian. Ini bukan lagi mudah-mudahan, ini bukan lagi misteri. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu dengan cara apa kita akan mati. Tapi kita dapat pastikan, Tuhan yang memastikan kepada kita. Kita mati pergi ke sorga. Tapi jika hari ini saudara dan saya masih mendapatkan kesempatan untuk bernafas, maka pakai mulut Anda untuk menyampaikan berita ini. Pakai mulut Anda untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Saudara, ini adalah harta berharga yang harus semua orang dengar. Jika Anda menerimanya dengan cuma-cuma, bagikanlah ini dengan cuma-cuma. Saudara, ini yang dilakukan oleh para murid ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan mereka. Ketika Yesus naik ke surga, memerintahkan kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mereka pergi ke berbagai macam tempat. Kita tahu ada seorang murid bernama Thomas yang dikenal dengan Didimus. Dia pergi ke India berdasarkan catatan sejarah. Dia menyampaikan Injil kepada orang-orang dari kasta Nambudiri, dari suku-suku yang sangat terkemuka di sana. Dan apa yang dia bayar? Mereka membunuh dia, mereka menombak dia. Kenapa dia berani untuk menyampaikan berita ini? Karena dia tahu bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah. Karena dia tahu bahwa dia akan hidup sama seperti Kristus hidup. Thomas telah melihat Kristus, bahkan Kristus mengatakan kepadanya, Thomas, masukkanlah jarimu ke dalam tanganku, ke dalam lubang di tanganku, dan ke dalam lubang di lambungku. Dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Keberanian itu muncul ketika Thomas melihat bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Dan dia percaya, kalaupun dia dibunuh, dia akan bangkit dari kematian. Kita juga tahu ada orang-orang seperti Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Dan Anda tahu, Polikarpus diancam, kalau engkau tidak menyangkal Kristusmu, maka kami akan membunuhmu. Polikarpus dengan anggunnya mengatakan kepada para pendengarnya, 86 tahun lamanya aku melayani Kristusku dan tidak pernah satu kali pun ia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Polikarpus dibakar karena dia percaya bahwa dia akan dibangkitkan meskipun dia sudah mati. Dia percaya dia tetap hidup meskipun dia dibunuh. Inilah berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. Jangan takut dengan ini. Baru-baru ini saya membaca berita dari BBC bahwa di salah satu negara di Asia, ada orang-orang Kristen yang dipersekusi. Bagaimana mereka menutup tempat-tempat ibadah karena mereka menganggap bahwa ideologi mereka itu bertentangan dengan kekristenan. Tapi apa yang terjadi? Kekristenan semakin dibabat akan terus semakin merambat. Kekristenan meskipun semakin merambat akan dibabat, kekristenan semakin dibabat akan tetap semakin merambat. Inilah janji Tuhan. Saudara, kekristenan dimulai dari sekelompok kecil orang yang mau membuka mulutnya untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahkan mereka berhasil menggulingkan kekaisaran Roma bukan dengan pedang. Tuhan Yesus marah ketika Petrus membawa pedang. Tuhan Yesus tidak setuju ketika mereka mau menggunakan kekerasan. Yesus mau mereka membuka mulut mereka untuk menyampaikan Injil. Sama seperti Rasul Paulus. Kekuatan besar kita adalah berita ini. Dan itu sebabnya saya bersyukur bahwa ada satu tempat di mana saya bisa membuka mulut saya. Dan mulut saya, suara dari mulut saya bisa didengar oleh orang-orang. Karena ini adalah kekuatan besar. Dan saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang tidak penting. Saya mau menyampaikan berita kasih karunia ini melalui media ini. Supaya Anda bisa meneruskan berita ini kepada orang lain. Dan kita bisa menjungkir balikan dunia bukan dengan kekerasan, tapi dengan Injil kasih karunia. Inilah yang dapat menjungkir balikan dunia. Saudara, berita ini adalah berita yang sangat penting yang harus didengar oleh semua telinga. Kita tidak memaksa orang untuk percaya, tapi kita harus memberitakan Injil ini kepada semua orang. Penginjilan bukanlah sebuah pemaksaan. Penginjilan adalah penyampaian berita. Keputusan orang mau percaya atau tidak itu ada di tangannya masing-masing. Kita hanya bertugas untuk menanam, kita hanya bertugas untuk menyiram. Tugas kita sampai di situ, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Tapi jangan sampai kita tidak memberitakan Injil ini. Mungkin ada beberapa di antara kita mengatakan, tapi saya menyampaikan Injil dengan perbuatan baik. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara. Berbuat baik adalah sesuatu yang penting. Tetapi Injil esensinya adalah berita. Orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Itu kalau Anda mau untuk menyampaikan Injil ini. Anda mau membuka mulut Anda dan sampaikan berita ini. Sampaikan Injil dengan terus terang, sampaikan Injil dengan apa adanya. Injil adalah berita tentang Kristus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, menyediakan tempat bagi orang percaya. Inilah kasih karunia. Sampaikan itu kepada setiap orang yang Anda temui. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Allah kami. Allah yang memberikan kabar baik bagi kami, orang-orang yang malang ini.
Ternyata kami diselamatkan oleh kasih karunia melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur karena kami mau ditegur. Kami bersyukur karena Tuhan masih mau bersuara kepada kami. Sama seperti Rasul Paulus bersuara kepada jemaat di Galatia. Mungkin dengan sangat keras, tapi itu untuk membangunkan orang-orang yang tertidur. Jika kami tidur, bangunkan kami Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang mau memberitakan Injil ini dengan setia. Mau memberitakan Injil ini dengan semangat. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di kesempatan yang lain kami masih dapat belajar firman Tuhan. Kami masih mau untuk ditegur oleh firman Tuhan. Di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.